sistem kenotariatan itu ya dari tahun 89. Waktu itu ada notaris-notaris delegasi dari Perancis pada sebuah konferensi. Mereka menyatakan bahwa waktu itu mereka membutuhkan pihak yang independen yang mampu merekam transaksi yang valid. Jadi waktu itu notaris itu dihadapkan pada validitas data, yang sementara notaris kan tidak pada tempatnya untuk memastikan secara material apakah orang ini punya KTP double atau tidak, kemudian sertifikatnya benar atau tidak. Meskipun secara moral kita kalau jadi notaris ya memang kita harus benar-benar memastikan bahwa data yang sampai di meja kita, orang yang menghadap kita ya benar-benar orang tersebut maksudnya. Nah, akhirnya di tahun 94 itu ada lagi gerakan dari Amerika kali ini, namanya cyber notary, karena waktu itu dunia digital itu sudah mulai berkembang, sudah ada networking dan sebagainya. Sehingga waktu itu di Amerika oleh American Bar itu lawyer-lawyer apa namanya? Kalau di kita kayak pradinya gitu, mereka juga kalau kalau di Amerika kan beda dengan yang di Eropa ya. Kalau di Amerika itu lawyer itu the number one profession. Jadi officium nobile yang paling ber, ber apa yang paling dihargai ya lawyer, bahkan di atas dokter kalau lawyer itu. Nah, waktu itu mereka menyampaikan bahwa saat ini kita harus sesegera mungkin mengadopsi beberapa ketentuan dari apa namanya elektronik notari dan juga perkembangan pada konvensi-konvensi lain, termasuk konvensi yang saat itu belum diangkat adalah terkait dengan apostil, e-apostil. Jadi karena sudah zamannya cyber, tapi e-apostilnya belum diadopsi. Nah, kemudian setelah perkembangan cyber notari ini, di Indonesia kan memang agak terlambat ya untuk teknologi, untuk adopsi teknologi. Jadi kalau di Indonesia, cyber notari itu bahkan sampai sekarang mungkin orang belum menganggap bahwa ini sudah era cyber notari, sementara kita ini sekarang ini cyber notari, meskipun nggak semuanya dicyberkan, tapi saat ini itu sudah eranya cyber. Kita sudah berhadapan dengan kalau teman-teman notaris sekarang kalau misalnya mau membuat pendirian PT kan juga sudah ada AHU online kan, kemudian HTL juga, kemudian OSS sekarang dengan versi terbarunya yang agak-agak masih ya butuh perbaikan sana sini, tapi ya tetap kita appreciate ya, maksudnya di Indonesia itu kita perkembangannya juga semakin ke sini semakin bagus lah, meskipun kita harus sama-sama membangun gitu, nggak bisa kita cuma mengkritik aja sementara kita nggak ngasih solusi apa-apa. Kemudian setelah cyber notary ini, kalau 2 tahun yang lalu sebenarnya kita harusnya sudah mulai mengimplementasikan sistem blockchain. Saat ini karena 2018 itu kita masuk blockchain itu di sistem perbankan, maka kemudian karena sistem perbankannya sudah kita mulai edukasi, sekarang kita edukasi dari sisi akademisi legal dan juga dan tentunya sistem pertanahan itu sendiri. Kalau di AHU kemarin sudah ada perbincangan juga, dan kalau di AHU itu mereka lebih aware karena cyber digitalisasinya sudah lebih dulu daripada di sektor BPN di pertanahan. Cuma alhamdulillahnya sekarang di teman-teman BPN pun meskipun yang tadi itu ada dinasti di dalam kementerian sendiri, tapi yang kaum reformis kan cukup banyak, yang mereka juga sudah capek kalau melihat pengaduan masyarakat, pengaduan teman-teman PPAT yang kayak diperes-peres kalau di lapangan, akhirnya mereka juga harus sesegera mungkin bergerak. Makanya di akhir tahun kemarin, tendering untuk feasibility study
penerapan blockchain di Indonesia juga sudah mulai. Nah, saat ini berdoa saja semoga blockchain ini juga bisa kita bawa bersama-sama sehingga bisa mengatasi beberapa problem di masyarakat, dan ini sangat mendasar karena ketika blockchain itu apa sih, kita harus tahu blockchain itu bukan cryptocurrency, karena meskipun blockchain itu lahir dari Jepang, uh, yang itu orang mesti taunya blockchain itu ya cryptocurrency, Bitcoin dan sebagainya, trading, apa namanya, hal-hal yang berhubungan mungkin dengan scammer. Padahal blockchain itu adalah sebuah teknologi. Jadi kalau kita belajar hukum dan teknologi dulu, saya nggak tahu kalau di UP ada mata kuliah hukum dan teknologi atau enggak. Tapi kalau kita belajar hukum dan teknologi, maka harusnya kita sudah lebih aware bahwa suatu saat ketika tatanan sosial itu dikuasai oleh sesuatu yang tidak terlihat, sosial ekonomi dikuasai oleh sesuatu yang tidak terlihat atau tangan-tangan yang tidak terlihat, maka kita juga harus menghadapi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Kayak tadi misalnya kita di Lampung ada konflik semacam itu kan nggak kelihatan, Pak. Jadi saat ini kita juga menghadapi sesuatu yang nggak kelihatan juga. Blockchain itu nggak kelihatan, corona nggak kelihatan, jin juga nggak kelihatan. Jadi kita sama-sama berada di era yang serba nggak kelihatan. Dan kalau kita bicara masalah new normal, karena tadi juga sempat nyinggung new normal, ya inilah yang saat ini harusnya kita pelajari bahwa new normal itu ya belajar dari rumah, dan kita bisa lebih produktif dari rumah, dari tempat di mana tempat yang paling nyaman untuk kita. Balik lagi ke blockchain tadi. Jadi kalau di penerapannya ada di ini untuk slide ini karena hanya 3, kita kasih contoh di Ukraine. Jadi kalau di Ukraine itu dia on trial-nya di Oktober 2018. Itu awal-awal blockchain masuk ke public sector. Sebelumnya kan blockchain itu kita hanya di private sector, di kalangan yang kita sudah jengah dengan yang namanya corruption in this world, dan negara itu adalah entitas terkorup. Jadi kenapa masyarakat yang aware dengan blockchain itu tidak mau menyentuh hal-hal yang berbau negara, karena negara itu sumber korupsi. Jadi sekarang gini, kalau kita transfer dari negara lain ke sini, itu kalau kita lewat bank, itu bisa 3 hari, dan kita harus berkali-kali nanya, ini sudah sampai belum ya, uang saya sudah di mana, posisinya bagaimana, dan itu takes time. Kadang uangnya nyangkut for some reason kita nggak ngerti. Jadi loh, oke, kalau cuma 1 juta 2 juta mereka nggak mungkin nggak masalah. Tapi ini kalau sampai beratus miliar misalnya, itu kan lumayan kalau dibungakan sama si bank, 3 hari aja kan mereka udah dapat. Sementara mereka tarik komisi dari kita. Nah, itu kalau dari private. Nah, sekarang di Ukraine mungkin karena kalau di Europe, kemudian di Eropa Tengah, itu memang mereka kan tingkat awareness-nya terhadap teknologi kan lumayan tinggi kan. Jadi mereka akhirnya memanfaatkan teknologi blockchain ini untuk sama-sama membenahi negara mereka. Dan kebetulan ini saya ambilkan Ukraine karena Ukraine itu salah satu civil law country, dan itu sesuai dengan yang ada di Indonesia sebenarnya. Meskipun Ukraine bukan satu-satunya negara yang saat ini menerapkan blockchain for public sector, tapi ya kita bisa pahami di sana tidak hanya untuk notaris, tapi juga untuk e-payment-nya, kemudian public budgeting-nya, international aid system. Jadi kalau misalnya ada palang merah internasional masuk, itu harus masuk dari mereka. Sehingga transparansi dan distribusinya itu sangat terjamin. Kemudian authentication and integrity. Jadi untuk mengautentikasi sebuah data itu juga dilakukan oleh sistem sendiri. Jadi nggak ada feeling yang nanti
oh ini notarisnya berpihak ke sana nih, oh ini karena pengaruh ini nih, oh dibayar enggak. Kalau emang mau membayar, bayar aja ke perbaikan sistem. Nah, jadi orang tidak akan baper ketika misalnya, kok notarisnya kayak gini sih, kok kayak gini? Enggak. Karena sudah dilakukan oleh sistem. Dan notaris nggak bisa melakukan apa-apa, negara nggak bisa melakukan apa-apa, jadi kebenaran hanya tanggung jawab pribadi yang menyampaikan si kebenaran itu sendiri. So, kita mau bohong kayak apapun, mau memodifikasi data kayak apapun, hadapi aja sistem. Karena sistem itu dikontrol bukan sama satu orang, bukan sama satu institusi. Kalau sama satu institusi, mungkin kita bisa bribery that institution. Tapi ini dikontrol oleh masyarakat. Masyarakat itu ya tidak hanya batasannya, masyarakat yang mengontrol itu ada batasannya, tidak serta-merta itu data dilempar ke publik dan publik harus tahu, enggak. Jadi ada sistem kontrolnya. Kalau di blockchain itu ada lapisannya. Ini pembicaraan yang nanti mungkin kalau teman-teman mau melanjutkan studi tentang blockchain for legal or something like this lah, nanti ada ininya. Tapi untuk sementara, untuk presentasi ini saya pikir cukup. Dan blockchain itu tidak hanya untuk notaris, tapi juga untuk voting, misalnya kayak pemilu gitu, di beberapa negara juga sudah ada. Dan untuk land registration tentunya. Ini kita harus mulai kayak di kalau di pertanahan dimulai dari sistem pemetaan, pemeliharaan data tanah, biar enggak saling tumpang tindih. Jadi semua harus diatur dari awal lagi dan sinkronisasi sistem. Mbak Lydia mungkin mau menambahkan untuk cyber notarinya biar lebih ini. Halo? Tidak ada, Lydia. Mbak Lydia? Iya, halo. Mau menambahkan yang cyber notari? Di sini saya mau menambahkan, tadi kan Kak Madida udah menjelaskan yang cyber notari itu berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1994. Di mana America Bar Association juga memberikan cangkupan definisi lebih spesifik lagi, yaitu cyber notari merupakan profesi hukum baru yang serupa dengan notaris publik, namun dalam cyber notari memiliki fungsi yang melibatkan dokumen elektronik. Di sini di Indonesia sendiri, khususnya dalam pandemi ini, yang saya rasain sekarang, untuk pengurusan pertanahan di Tangerang, khususnya Kabupaten Tangerang ini, sistem online-nya kurang mendukung ya Pak. Kurang mendukung, dan ujung-ujungnya itu dilakukan secara manual oleh ketua IPAT-nya itu sendiri. Lalu tadi juga disinggung sama Kak Madina masalah perizinan di OSS. Di OSS per tahun 2020 itu mengupdate sistem baru. Jadi perizinan-perizinan yang sudah jadi sebelum tahun 2020 itu harus diinput ulang lagi. Penginputannya itu seperti membuat NIB baru lagi gitu. Terus kewenangan notaris di Indonesia, istilah cyber notari ini ada di Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 dalam pasal 15, di mana notaris punya kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Penjelasannya disebutkan salah satunya cyber notari. Ada 3 hal yang disebutkan, yaitu akta ikrar wakaf, hipotek pesawat terbang, dan mensertifikasi transaksi melalui media elektronik atau cyber notari. Dan sampai saat ini belum ada notaris yang mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik karena fasilitasnya belum ada dan aturannya belum jelas dan belum lengkap. Ya. Itu aja sih. Terus masalah blockchain, blockchain di sini solusi digital untuk notaris ya. Ada jenis layanan notaris yang disediakan oleh blockchain, di mana teknologi blockchain ini diharapkan dapat memfasilitasi
proses notaris di bidang di bidang notaris dan di bidang pertanahan. Ya, Itu aja sih, Kak. cukup. Dan Ya, masih tambah lagi ya, Mbak? apa ya? Mungkin manfaat menggunakan teknologi blockchain untuk pelayanan notaris ya. Manfaatnya itu satu, keamanan dokumen dan tindakan yang tersimpan. Yang kedua, akses kunci pribadi pada dokumen. Yang ketiga, penyimpanan aman di blok dengan satu stempel waktu yang sesuai, pemindahan kepemilikan dokumen tanpa batas melalui jaringan, dan terakhir buka jaringan untuk proses verifikasi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan blockchain itu sangat aman sih untuk notaris atau PPAT. Sudah cukup, Pak. Oke. Ya. Baik. Ya. Saya ulas sedikit sekaligus menutup. Tadi pertanyaannya di UP ada nggak tentang ITE ya? Jawabannya, saya mengajar cyber law di Pancasila. Kalau di Bayangkara tuh hukum telematika. Ages dia itu dapat Mas Sudimas. Waktu saya kuliah S1 itu hukum informatika. Tapi tidak ada menyinggung relasi antara IT dengan profesi. Ya belakangan ya kan gitu ya. Dengan Undang-Undang 11 2008, Junto Undang-Undang 19 2016 tentang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, mengenallah kita IE, Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Pasal 5 Junto 44. IEDE, Sisi mungkin juga belajar dari Pak headernya kalau bukan saya, Pak Nuzirman Munir, bahwa IEDE adalah perluasan alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP. Ya. Itu kalau pertanyaannya, apakah ada di Pancasila. Nah, hubungan dengan notaris, tadi baik sekali siapa? Asih ya? Si Asih. Bukan, Pak, Lydia. Lydia. Dan ini pas banget, dia itu bekerja di kantor PPAT ya? Iya. Nah, kantor PPAT. Kamu udah semester 1 sudah tahu praktek-praktek misalnya online single submission ya, pendaftaran HT online, kemudian kalau yang notarinya itu Sismin Bakum, AHU online, bagaimana pendaftaran PT itu bisa di mana saja, betul nggak? Iya. Nah, klik ke sana, tinggal sertifikatnya nanti terbit, itu udah bisa digunakan. Jadi kalau Undang-Undang 40 2007, kan pertanyaannya sebagai pengganti Undang-Undang 195, kapankah PT dinyatakan berbadan hukum? Gitu ya. Ketika, kalau jawaban berdasarkan perspektif undang-undang, ketika sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Nah, ini sudah berlaku. Jadi kalau tadi si Anita menyatakan perbedaan, kalau hari gini masih ada yang menyatakan blockchain itu sama dengan Bitcoin, aduh, ya kita ketawain deh bareng-bareng. Iya, betul. Ya, Bitcoin itu satu masalah, satu sisi yang berbeda, sehingga apa? Ya. Seminar kita ini juga tidak lepas dari pergunjingan itu. Ya. Kan Bitcoin dilarang. Lah, gue juga tahu OJK udah ngelarang, itu bukan jadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Tapi kalau mengkaitkan bulat-bulat Bitcoin dengan blockchain, ini orang kurang literasi, ya enggak? Jadi ya kita membuka wawasan mahasiswa lah ya untuk itu ya. Iya.
Kemudian termasuk di dalam Undang-Undang JN kewenangan lain, pasal 15 ayat 3, prakteknya sudah ada, ya. RUPS teleconference. Coba dari RUPS ini kayak kita nih, saya sama Ages teleconference nih, kita rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh si Alvan, dia sebagai notaris. Dari kita rapat kayak gini, RUPS teleconference, kamu tuangkan dalam akta PKR, pernyataan keputusan rapat. Berarti apa? Video conference sebagai alat bukti, kemudian diotentikan oleh Alvan sebagai notaris dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat yang isinya risalah atau berita acara RUPS. Jadi notaris itu sudah melakukan sebenarnya cyber notari untuk teleconference, walaupun banyak notaris PPAT yang masih jadul, ya kan? Jadi ini udah zaman milenial, tapi mindsetnya masih kolonial. Saya ambil untuk lebih memahami, mengantarkan diskusi ke depan, ya. Ya tadi cryptocurrency misalnya, itu udah saya akhirnya banyak belajar tentang blockchain. Ada seorang notaris senior mengatakan, bagus sekali nih, mesin memang tidak pernah dapat menggantikan manusia. Ya. Karena mesin diciptakan oleh manusia. Sistem blockchain tidak dapat menggeser kedudukan notaris dalam sistem hukum. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, ya, klien itu harus berhadapan langsung, tatap muka. Ya, Dimas, kita bertatap muka kalau kamu jadi notaris, itu di ruang dan waktu yang sama, fisik. Jadi kalau nanti si Lydia itu klien, kemudian si Gian Villa yang belum start video itu notarisnya, si Lydia pakai cadar, si Gian Villa suruh kamu buka cadar kamu, harus dibuka. Kenapa? Untuk memastikan ini Lydia atau Lydio gitu kan, laki apa perempuan. Kalau nggak mau, ya udah jangan terima. Ya. Gian Villa lagi di motor loh. Gimana tuh? Hati-hati deh. Iya Pak, izin Pak, lagi di motor Pak. Hati-hati. Iya Pak. Viralkan ya, viralkan. Belajar sambil betul sepertinya Pak. Ya udah mulai ini sih ya, udah mulai jalanan, udah enak buat balapan ya. Nah, jadi saya lanjutkan lagi, sehingga apa? Yang namanya berhadapan itu di tempat waktu yang sama. Tapi kalau misalnya si Hikom BTD siapa nih? Hikom. Mohon maaf Pak, Yuli Pak. Tadi masalah Pak. Iya. Kita nonton Pak. Ya, kalau kamu di Amerika, si dia di Indonesia, udah pasti beda jam kan? Sementara ini yang bisa dipraktekkan RUPS, teleconference, ya kan? Kemudian pernikahan digital sudah pernah dilakukan. Nah, bagaimana itu? Itu kan menjadi persoalan sendiri. Makanya kita bicara blockchain, juga bicara hukum futuristik, ius constituendo. Apakah itu suatu keniscayaan? Kalau menurut saya, kalau bicara dunia itu borderless, seperti Anthony Giddens katakan, ya terbukalah nanti semua. Seperti yang tadi si Anita katakan. Sekarang new normal kita udah jalankan seperti ini. Apalagi kalau profesi itu menutup diri, tidak mau berliterasi, ya Anda nanti siap-siap aja. Hanya menunggu calon klien dengan cara calon klien itu datang ke kantor kamu. Pendidikan sudah digital, jasa sudah digital, sehingga apa perlu moderasi. Ya, tentunya contoh Ukraina tadi juga baik, dan saya minta Anita, ini semua sudah dengar. Ini terobosan yang baik ya.
perguruan tinggi swasta, ya, magister kenotariatan yang mengangkat isu ini baru Pancasila. Dari Pancasila. Ya, baru The best. Pancasila. Dan ini luar biasa sambutannya. Jadi kalau ada orang dalam, orang dalam mahasiswa kita, ya, yang harusnya itu tidak begitu, tapi dia membodohi dirinya dengan menyatakan blockchain sama dengan Bitcoin, itu kan kasihan banget ya. Kasihan, iya. Mendingan kalau nggak tahu, diam. Ya, nanti dikatain sama mahasiswa MKN yang lain. Mereka pengen ikut acara kita, kita sendiri tidak support. Jadi ini kita bagian dari proses itu, ya, perubahan itu, bagian dari sejarah itu, dan kita ini satu tim, kita saling bersinergi, kita saling dukung. Insya Allah ya, Dimas nih ketua kelasnya, siapapun yang punya niat maju kita dukung, ya, untuk pengembangan, ya, pengembangan intelektual. Karena kalau kita terjebak ke sekat-sekat, kita nggak akan maju. Sudah berapa? 300? 335. Ya, 335. Persis pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Ada pasal populer juga tuh. Nah, sehingga waktunya tinggal hari Senin, teman-teman yang di kelas ini, tolong disounding ke kelas B supaya kalau nggak bisa muat di Zoom. Zoom-nya yang mau yang mana? 500 sampai yang berapa? Bolehlah kalau untuk mahasiswa kita masukin di Zoom, nggak apa-apa. Saya expose-nya belum ini lagi nih. 100 aja Pak kalau di expose-nya biar buat teman-teman masih bisa cukup. Soalnya notaris senior juga udah gabung kan, udah mau ikut. Karena udah, itu saya lagi pilih. Want to know-nya tinggi sekali untuk ilmuwan gini. Iya. Nah, nanti setidaknya Dimas dan teman-teman kalau tidak berkesempatan karena kerja gabung secara live di Zoom bisa juga menyaksikan di YouTube streaming gitu ya. Mungkin kalau di YouTube kan nggak seformal kayak begini. Nah itu kemarin UGM udah memulai ya, negeri, tapi nggak ada hubungan sama notaris. Nah sebagai penutup, legal profesional ya. Sebagai penutup, nih Anita, tolong nanti sesuaikan. Ya. Karena pasti yang akan ikut dan mendengar juga ada sedikit banyak keterbatasan soal bahasa. Ya. Itu disesuaikan saja. Karena kami ingin gabung juga ingin paham. Gitu ya. Nah, kayak kamu nih, jelasin ke saya nih, ke teman-teman mudah-mudahan pada paham. Nanti kan beberapa pakar akan menyampaikan dari perspektif yang berbeda. Tolong disesuaikan. Nggak apa-apa Pak, nanti saya sambil ajarin bahasa Indonesia deh gitu. Ya, nggak apa-apa ya gitu. Jadi kadang kita ragu, kita agak minder soal gitu. Tetap maju, pede aja ya. Iya. Tetap pede, itu yang saya ajarin tuh ke mahasiswa. Kalau ngeliat yang kayak gini-gini langsung mundur, aduh, kayaknya bukan mahasiswa saya lah ya. Saya itu kalau saya ceritakan ke Dimas CS, saya pertama kali jadi ahli saya ciut. Tapi kapan saya pecah telur jadi ahli kalau saya nggak berani kan? Kan ditanya sama polisi, apakah Bapak sudah pernah jadi ahli? Ya kita bohong dikit lah, sudah kan? Kalau kita jawab belum, nah berarti ini pemain baru nih. Udah pede aja, ya. Maju aja. Baik, besok ada kuliah nggak? Nih semua jam 10 hari Sabtu. Ada Pak. Mohon izin Pak, kebetulan ada Pak. Sudah padat Pak di hari Jumat sama hari Sabtunya. Siapa? Enggak. Sabtu siapa? Jam 10. Sabtu pagi jam 10 pagi itu terisi sama Waris Pak. Dilanjut jam 1 dengan Bu Eva hukum perikatan dan dasar akta. Ya. Lalu mungkin malamnya itu dilanjut sama penemuan hukum. PJN Pak. Iya Pak, mohon maaf. Penemuan hukum Pak. Maaf. Penemuan hukum
hukum. Bu Teti. Iya, Bu Teti. Ya, Ibu April, penemuan hukum. Di Padat Sabtu ya. Sabtu juga ada webinar. Siapa? Webinar kepailitan ya. Iya. Kepailitan ya. Sayang. Ya sayang juga sih ya. Sayang gitu. Tapi nanti lihatnya di rekaman YouTube aja lah ya. Iya. Iya, Pak. Karena dosen favorit kita juga akan tampil, Pak Ali kan. Oh, Pak Ali. Iya, Pak Ali pembicara tuh. Iya. Ngajar apa? Agraria, Pak Ali? Iya, agraria. Di Mas CS kita sama dosen harus berpartner ya. Berpartner secara strategis. Karena boleh jadi nanti Anda itu lebih hebat dari dosennya. Amin. Amin gitu dong. Amin, Pak. Amin. Amin, Pak. Amin ya Allah. Saya nggak nyangka nih kayak Unggul mau lanjut S2 kan nggak nyangka saya. Karena saya tahu pembimbingnya kan teman saya, Pak Yulianto. Itu kan suatu surprise. Makanya kita perlu arahkan. Kalau si Feria mah saya nggak kaget lah. Dia mau S2, ntar mau S3 sama S-Teller dia. Enggak, Pak. Cukup, Pak. Di sini aja. Wah, jangan dong. Jangan cukup dong. Cukup S2 aja, Pak. Ya nanti kalau S3 kan bisa ngajar juga. Ya, Pak. Jangan patah arang kondisi gini. Mudah-mudahan ada jalan keluar lah ya dari COVID ini. Supaya semua lebih stabil lagi, normal lagi. Ya. Baik, cukup ya. Ini udah di luar jam. Ya. Terima kasih. Oke, tunggu ada yang nanya nih. Qcom BTD, singkatnya. Pertanyaan kamu nih akan dijawab. Kamu bisa lihat semua chat ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Oh, dia private nih. Private, Sorry. Ya. Singkatnya, sistem single submission itu layanan terpadu satu atap, terintegrasi. Ya. Emang keren, artinya kemudahan berusaha, gitu ya. Investasi, perizinan, dan seterusnya. Tapi memang prakteknya masih banyak banyak distorsi. Sebenarnya kalau di beberapa daerah udah menerapkan kayak di kecamatan lah ya, PTSP ya. Pelayanan terpadu satu pintu. Satu pintu. Ya, itu kan keren ya. Digital, modern. Tapi juga saya pernah melakukan tuh PTSP tapi saya bisa lewat jalan belakang. Ya, tidak lewat resepsionis. Saya lewat jalan belakang. Kenapa saya bisa dapat akses? Karena saya menyatakan saya dosen Magister Kenotariatan Pancasila. Ya. Jadi dapat akses yang bagus lah waktu mengurus sertifikat. Baik, cukup. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak.